Kalau dari segi kalian nih pembaca tarot, kalau masalah pandemik yang sekarang ini kapan berakhir, ada nggak bayangan? Selamat pagi, welcome back to our channel 3M. Malam Minggu Blow. Pagi ini kita senang banget ketemu narasumber yang super misteri sebetulnya ya. Bisa dibilang. Gue aja kalau ngeliat mereka tuh mukanya kayak langsung takut dibacain gitu. Tapi hari ini kita kembali lagi cuma berdua. Gue Mary Huta Galung, ada Faradiba, dan satu lagi Riri yang ada kesibukan. Jadi kita lanjut aja ya Nur ya? Boleh. Oke. Tamunya udah datang loh. Iya. Belum dikasih minum dari tadi. Aduh ya Allah, maaf ya Mas. Lupa gue beli pisang goreng tadi. Di sini ada narasumber kita, ada tarot reader, Mas Adam. Mas Adam ini udah berkecimpung di dunia tarot. Nanti kita coba kupas lebih banyak lagi. Sebenarnya aku tahu dia ada di salah satu sosial media Instagram tarot online _ID ya Mas Adam ya. Terus ada YouTube-nya, nanti kita pasang YouTube-nya dia ada di mana. Kita followersnya loh, tarot online. Betul, gue Sarah sama Riri itu followersnya si tarot online. Jadi kalau kita setiap hari chatting, zodiak kita nih Nur, pas banget nih kayak gini hari ini moodnya. Itu kita selalu bacain tuh Mas. Terus ada Mas Hari. Halo Mas Hari. Halo, selamat pagi. Pagi. Mas Hari ini si sepuh nih, dia salah satu expert professional worker di PR consultant ya Mas ya. Terus gak lama nyemplung ke PR dan Markom. Yes, PR dan Markom masuk tarot reader. Oke, mau tahu lebih banyak lagi sebenarnya nih yang kita pengen ketahui untuk para audiens atau pembaca tarot. Udah ada di event-event, gue sebagai pekerja event kadang-kadang malah klien tuh kadang-kadang bawa tarot reader buat di event lu. Itu yang udah nggak tabu sebenarnya kalau di masyarakat sekarang ya. Nah, kalau dibilang tarot itu sebenarnya apa sih artinya? Mas Adam, Mas Hari, monggo silakan. Oke, gue dulu. Oke. Nah, kalau tarot sendiri sih sebenarnya nih, tarot itu kayak seni membaca gambar sih sebenarnya. Jadi, yes. Dan mungkin asal-usulnya itu kalau nggak salah dia itu dari Itali. Jadi namanya itu nggak salah tarocchi. Jadi dia terdiri dari 78 kartu, ada yang namanya Arcana Mayor dan Arcana Minor. Jadi sebenarnya zaman-zaman dulu emang untuk dipakai buat menginterpretasikan kayak kehidupan orang sih. Jadi dan tarot itu mungkin zaman-zaman dulu banyak yang dikaitkan dengan mistis dan segala macam. Cuman karena dengan seiring perkembangannya zaman, sekarang udah makin banyak orang-orang yang berinterpretasi beda-beda untuk menggunakan tarot sebenarnya. Gitu. Gimana ya? Karena hal kayak gitu kan selalu resonate aja ya sebenarnya, kayak disesuaikan sama zodiak segala macam. Iya benar. Tapi secara dalam hidup pribadi gue sendiri sih kadang kalau baca zodiak gitu ya di tarot tuh ya. So far 80% tuh ngerasa kayak cocok gitu. Malah tapi gue bukan jadi patokan hidup gue sih, tapi kadang-kadang suka ngeliat, jadi kayak addicted juga sih, jadi ya ketagihan ya Nur ya. Iya, apalagi lu kan tiap malam kalau mau tidur kan liatnya kan zodiak dulu, ramalan dulu, buat pas-pasin hari ini bener nggak ya, terus besok gimana? Kerjaan di kamera gitu tuh Mas Adam. Ya, emang sebenarnya untuk fungsinya tarot tuh memang kayak gitu, kayak payung sebelum hujan gitu loh. Kalau ngeliat nih kayak
kayak besok bakal gimana ya. Jadi kalau misalnya pun ada hal-hal yang mungkin yang kalau menurut tarot kayak bakal jelek, jadi kan kita udah tahu nih mempersiapkan apa gitu. Jadi kayak misalnya besok bakal hujan nih. Jadi kalau misalnya lu nggak mau basah ya lu bawa payung gitu. Jadi kalau misalnya lu mau basah terus nggak bawa apa-apa. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi nggak bakal tentuin lu bakal kayak gini, tapi enggak. Jadi ngasih tahu lu bakal kayak begini, tinggal lu pilih nih mau jalannya gimana, A atau B gitu. Jadi sebenarnya antisipasi lah ya. Jadi pilihan gitu. Pada saat lu menjadi tarot reader, Mas Adam, ini awalnya gimana sih? Mulai suka kah? Emang cuman hanya pengen penasaran kah? Jadi tarot reader? Sebenarnya untuk belajar tarot sendiri tuh gue udah di tarot tuh kurang lebih udah 15 tahunan. Nah, kalau untuk jadi awalnya emang dari kecil emang gue salah satu apa ya bisa dibilang kayak anak-anak IndiHome lah ya. Padahal kemarin kita lagi bahas konten anak Indigo ya, Nur ya? Indigo, betul. Jadi emang kalau dari kecil emang gue tuh ya sering kayak gitu. Jadi bisanya dulu ngeliat langsung ngeliat something yang lain-lain, terus kayak bisa ngebaca-baca orang, tapi ngebacanya tuh kayak langsung gitu loh, kayak langsung dari mukanya lah, bla bla segala macem. Kayak waktu itu gue jalan-jalan di salah satu di kampus lah di tim gitu, yang IKJ. Gue liat tuh ada yang main tarot gitu kan, kok ini lucu banget gitu. Pas gue lihat, jadi dia baca, ternyata pas setelah itu gue jadi kayak ngeliat, wah ternyata tarot lebih gampang ya, jadi kayak itu membuat kita ngebaca lebih mudah gitu, jadi kayak ada medianya yang udah ngejelasin segala macam, gue tinggal baca, karena kalau gue baca langsung itu kan akan lebih berat ya, bikin gue lebih capek segala macam. Nah ternyata media tarot itu akan lebih gampang menginterpretasikan apa yang bakal gue baca, jadi udah disusun-susun tuh kalimatnya. Ada gambarnya. Ada gambarnya, jadi akhirnya setelah itu gue mulai kayak belajar untuk baca tarot. Akhirnya ada teman juga yang ngajarin, kayak cuman semalam gitu sih, gue belajar segala macam. Jadi kayak emang dikasih lihat fase-fasenya, karena emang di tarot itu kan ada tentang fase kehidupan kita sih, dari lahir sampai meninggal gitu, akhirnya sampai kayak masuk surga atau neraka lah segala macam. Jadi emang ada kayak perjalanan hidupnya gitu, dan itu gue lihat ternyata seperti ini nih. Ternyata siapapun bisa belajar tarot. Kalian pun kalau mau belajar tarot bisa banget. Kalau ini boleh aku apa gue? Bebas. Kalau aku ntar ada yang baper. Ntar kamu ntar ada yang baper. Masuk Pak Eko. Nah, kalau gue sih sebetulnya belajarnya awalnya karena gue belajar self healing dulu. Jadi tahun 2007-2008 tuh mulai tertarik mengenai meditasi, mengenai past life dan sebagainya yang sekitar ritual itulah. Dan aku mulai ikut workshop meditasi, ikut kelas-kelas self healing juga gitu. Nah dari situ kemudian berkembang karena aku udah mulai terima pasien untuk healing. Waktu itu tahun 2010, kalau nggak salah 2009-2010 lah. Terus aku jadi kepikiran mungkin aku perlu satu media juga supaya kliennya aku ketemu itu dia bisa cerita dengan nyaman gitu loh. Itu, nah sebetulnya baru kepanggil untuk pakai lagi itu sebenarnya tahun lalu sih, karena ada beberapa hal yang kayak bikin gue bertanya-tanya, ini kayaknya semua masalah hidup gue ini karena ada satu hal yang gue tinggal gitu loh. Aku udah mesti melayani orang lain, jadi pekerjaanku sebetulnya bukan pekerjaan sih. Tugas aku lahir di dunia ini sebenarnya harus melayani, memberikan pelayanan lah, kalau mungkin secara spiritual. Jadi balik lagi ke tugas yang memang harus aku lakukan sebagai healer dan juga reader ya. Gue sedikit related sama Mas Ari juga sih, yang kayak dia bilang ada calling gitu ya, ada panggilan juga, karena gue juga merasakan kalau untuk yang di tarot pun juga ada panggilan kayak gitu sih, kayak ada sesuatu aja yang tiba-tiba kayaknya ini nih caranya untuk lo bisa ngebantu orang banyak di luar sana, karena memang dia punya niat yang baik juga. Iya. Ada positifnya lah ya. Gue pun juga selama menjadi tarot reader pun dari dulu tuh udah sangat sering banget kayak ada hujatan lah. Terus gue pun selalu kayak ngobrol sama ustadz pun, jadi kayak gue udah ngobrol nih sama sering banget gue misalnya
gue udah ngobrol sama 10 ustadz, ada 3 yang bilang itu kayak misalnya itu haram lah segala macam, 7 bilang apa nggak masalah gitu. Jadi kayak sering dapat SMS, oh tobat lu, nama lu udah sadar, udah islami banget, tapi tukang tarot apa penghuni neraka, kayak gitu itu sering banget yang kayak udah dapat gitu-gituan. Cuman gini, gue selalu balik lagi, gue selalu ngobrol sama orang tua gue kayak intinya niat gue walaupun misalnya orang bilang kayak gitu ya, niat gue emang buat bantuin orang. Jadi kayak intinya kan ini satu gift ya. Intinya contohnya gini deh, ini ada handphone, gue kasih ke Mbak Mary. Ya Mbak Mary terserah ini handphone mau dipakai buat kayak nelfon orang tua segala macam, nggak apa-apa, atau nggak handphone ini buat dipakai buat lempar orang. Ya tergantung, jadi outputnya kayak mana, kayak apa kan kayak gitu. Jadi sama aja kayak kita dikasih gift, dikasih entah dia bilang ini dari setan lah, dari apa lah, ini dari Tuhan. Gue selalu bilang ini gift, ya udah tergantung dari gue gimana cara untuk menggunakannya. Jadi gue menggunakan gift gue ini untuk membantu orang lain. Di Instagram aku udah mulai bikin setiap minggu, setiap Kamis malam tuh ada satu temen yang ngajakin bikin Instagram live ngomongin spiritualitas, terus hal-hal yang berhubungan sama kehidupan, saling sharing gitu ya. Jadi ya ini waktunya sih kayak juga sekarang. Nah tuh teman-teman nih yang mau nonton ya segera cepetan buka Instagramnya Mas Hari, nanti ada Mas Hari di bio. Nah anyway, sebenarnya nih yang paling menarik adalah kan pasti ada klien yang pengen dibaca, suka dukanya itu gimana sih, paling bete banget dan bikin kalian tuh ini nggak mau datang lagi kliennya, cumi asin. Kayak gitu-gitu ada nggak? Paling kalau gue nggak suka sih sebenarnya gini, ini cuman kayak gue ngebacain kayak anak-anak gitu, bukan anak sih, kayak bocah-bocah yang kayak SMP atau enggak yang SMA, Kak kira-kira orang ini suka nggak ya sama aku gitu, terus kayak oke, mana coba fotonya, gue lihat, terus gitu, dia ngeliatin foto Justin Bieber. Kesel gak sih lo? Kayak sebenarnya yang gue keselin yang kayak gitu tuh, kayak gue kan udah pengen ngebacain lo serius gitu segala macam, yang liatin ini itu aja gitu, kayak gue jadi kadang-kadang kayak bingung untuk memberikan jawabannya kan, kadang-kadang kayak gitu, aduh. Yang paling susah itu kadang ada orang yang nanya, atau minggu depan ada pembayarannya nggak gitu, kira-kira berapa persen. Kadang-kadang kalau kayak gitu itu sesuatu yang kayaknya terlalu, ya menurut aku sih kayak terlalu maksain gitu. Senangnya apa nih buat Mas Adam sama Mas Hari untuk selama dengan pengalaman selama ini membaca tarot? Senangnya ya, tadi kan susahnya udah tuh dengan klien yang macam-macam. Mas Adam? Ya, itu ngebantu gue juga untuk ke diri gue pribadi, ada kepuasan tersendiri aja sih. Kalau gue lebih seneng kayak misalnya gue habis ngebacain orang, tiba-tiba orang itu emang dapat hal yang kayak happy ending lah sesuai sama yang gue bacain, dan itu benar-benar kayak bikin gue senang banget sih. Yang kayak misalnya gue bacain orang tentang masalah percintaan, tiba-tiba beberapa bulan kemudian tiba-tiba dia WA gue kayak, makasih banyak ya, akhirnya aku udah mau nikah nih, kirimin undangan nih, aku udah kayak gitu. Dia kayak sering seneng banget gitu loh, yang kayak kalau dapat kayak gitu, atau enggak yang bener banget nih akhirnya proyeknya gue bener untuk ngikutin saran-saran dari kakak lah, bla bla segala macam ya. Itu tuh kayak senangnya sih di situ, gue ada kepuasan tersendiri di situ sih sebenarnya. Ya kalau aku lebih senangnya karena di samping tahu mengenai peristiwa atau pengalaman hidup masing-masing yang dibacain itu, dan senang bisa jadi bagian dari gimana mereka menghadapi masalah tersebut gitu. Jadi dengan saran dan solusi yang yang aku bisa share ke mereka tuh, mereka juga akhirnya bisa mengatasi masalahnya mereka. Kalau boleh Farah tanya nih, kan berarti kan kalau dari cerita kalian, tarot itu kan nggak cuma untuk membacakan zodiak, tapi jadi kayak dengan masalah yang ada gitu ya. Kayak Mas Hari juga tadi jelasin, ada yang bilang nanya masalah pembayaran, terus masalah mood hari ini gimana gitu ya. Nah kalau dari segi kalian nih pembaca tarot, kalau masalah pandemik yang sekarang ini kapan berakhir, ada nggak bayangan? Lu muter-muter dulu ya, Nur. Dibikin puter dulu. Ujung-ujungnya pengen tahu
Nih corona kapan kelar ya Tuhan? Iya. Gue soalnya Gue salah juga satu pengen netizen, keluar. salah satu orang yang memang mempertanyakan itu ya kan. Kan karena kan Ya. kita kan wondering ya, nih di Ya. rumah terus sampai kapan gitu Ya, loh. ya. Kalau dari kalian, kan kita lagi iseng-iseng nih. Nah, yang kalian baca, yang kalian lihat dari situasi sekarang itu apa? Siapa tahu berguna loh ini buat para subscriber kita, penonton kita loh. Silakan Mas Adam. Mas Adam. Ini jawabannya klise banget sih sebenarnya, kayak nggak terlalu akan memberikan jawabannya, nggak terlalu membantu banyak juga sebenarnya, karena emang kalau mau ditanya ini kapan berakhir, sebenarnya nggak akan berakhir juga sih, karena emang mau nggak mau yang kita yang harus beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini. Jadi emang karena emang ini kayak suatu perubahan besar banget juga sih, jadi virusnya juga pasti akan tetap ada. Mungkin lama-kelamaan kita yang beradaptasi, kayak sekarang kan udah mulai lagi kan beradaptasi, orang-orang kayak semua usaha udah mulai buka, akhirnya kayak sekarang udah mulai kayak menggunakan protokol kesehatan lah dan lain-lain. Jadi lama-lama akhirnya kita kayak setiap hari malah terbiasa, malah kayak kalau nggak cuci tangan terus nggak keluar nggak pakai masker, sama kayak gue pun udah terbiasa kayak gitu. Jadi kayak lama-lama kayak keluar kayaknya gue nggak pakai masker, jadi selalu kayak udah mulai terbiasa kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kita yang akan membiasakan diri sebenarnya. Jadi nggak, kalau mau dibilang ini akan berakhir sih nggak akan berakhir, tapi kita yang akan, menurut gue kita yang akan beradaptasi sih, karena setelah obatnya mungkin nemu, nanti mungkin kedepannya obatnya kita bisa temuin di warung-warung yang udah kayak obat flu segala macem. Yang gue lihat itu lebih universal, bakal ada kayak lumayan bencana besar yang bakal ngasih perubahan besar. Tapi gue lihat ini kayak perubahannya akan membawa sesuatu hal yang baik juga sih, tapi ternyata ya baiknya itu kayak mungkin lebih ke lingkungan jadi lebih bagus, nggak terlalu banyak polusi, dan kayak bumi istirahat juga, terus lebih kesananya sih yang gue lihat kemarin. Ya. Karena secara global tuh juga corona tuh nggak serta-merta memang dia menjadi musibah sebenarnya Mas. Kalau kita memang menyingkapinya dengan baik, karena buat gue pribadi ya, banyak hikmah yang memang didapat dari memang kita tuh selama ini terlalu yang sibuk akan dunia sampai pada akhirnya diingatkan ada seperti ini. Jadi kualitas jadi kita di keluarga juga lebih banyak, untuk beribadah juga banyak gitu. Yang ibu-ibu malah yang tadinya kerja jadi bisa langsung punya skill masak yang luar biasa dan langsung berbisnis gitu kan. Memang ternyata sih banyak hikmah yang didapat, tergantung kita nyingkapinnya sih. Bener seleksi alam kan, kalau yang memang mereka nggak mau keluar dari zona nyaman ya mereka kan begitu kita terus. Makanya kan harus berinovasi, kita harus apa nih gitu ya. Mas Heri, coba cerita dulu tadi perihal tadi isu pandemik, kapan ini berakhir? Susah pertanyaannya. Nggak, tapi waktu yang aku bikin IG live itu, ada tuh yang nanya, ya sebenarnya dia juga udah nanya juga sih offline waktu ketemu dia. Tapi pas IG live itu dia nanya lagi. Dan buat gue tuh kayaknya ya itu bukan pertanyaan, pasti gini, ada hal-hal yang memang bisa dijawab oleh tarot, ada juga yang memang enggak gitu, atau ada hal yang bisa dijawab tapi enggak harus dikemukakan gitu kan. Nah jadi waktu itu pas lagi IG live itu, yang karena dia minta dibukain kartunya sambil IG live, ya aku bukain gitu. Tapi yang muncul juga seperti yang tadi Mas Adam bilang, jadi jawabannya bukan kapan berakhirnya, tapi apa yang akan dampak apa yang akan terjadi di hidup kita. Jadi yang muncul waktu itu malah kita akan terbiasa sama sesuatu hal yang baru, dan pada akhirnya kita akan bisa mengatasi semua kesulitan. Jadi jawabannya waktu itu malah seperti itu. Jadi makanya betul seperti yang Mas Adam bilang, sebetulnya setiap kejadian itu kan pasti ada latar belakangnya. Nah, yang latar belakang ini kan nggak pasti semua dibukain ke semua orang juga kan. Ya. Nah, kalau waktu itu aku dapat jawabannya seperti itu. Jadi ya pada akhirnya ya kita harus mengalami ini semua gitu loh. Ya dengan pengalaman masing-masing, pelajaran buat setiap pribadi masing-masing yang berbeda-beda tentunya ya. Karena sekarang kan ya jadi berubah semuanya konstelasinya ya. Terus kalau aku sendiri sebetulnya mulai akhir tahun lalu tuh udah mulai ya
aku nggak bilang itu tanda-tanda sih, tapi ada beberapa hal yang kayak yang aku rasa kayak udah ada hal yang nggak enak gitu. Beberapa kali juga ya mimpi segala macam tuh kayak udah mulai aneh-aneh lah ya. Dan secara fisik juga waktu itu selama sebulan tuh ada satu hal yang terjadi sama diri aku. Aku pikir kok aku badannya biasa-biasa aja gitu. Cuman kayak setiap hari tuh kayaknya ada aja. Tapi badanku tuh nggak lemas, nggak yang kayak jadi pengennya tidur aja tuh enggak gitu. Sebenarnya mau ada apa sih sebetulnya gitu kan. Nah pas kayak mulai yang gitu ya Mas? Iya pas yang mulai berita pertama di Wuhan itu, nah aku jadi mikir apa ini gitu ya, yang kemarin aku rasain, aku mulai baca tanda-tandanya gitu. Cuman kan aku nggak berani suuzon ya sama Tuhan, sama siapapun ya. Tapi terus ternyata ini semua jadi pandemi global gini ya, mungkin memang udah jalannya harus seperti itu. Berarti dengan memang apa yang dinyatakan tadi Mas Adam di depan sama Mas Hari juga, jadi memang membaca tarot ini diarahkan untuk kebaikan. Jadi mungkin selama ini dirasakan karena membantu orang-orang di sekitar menjadi kayak kepuasan tersendiri ya Mas, apalagi itu beritanya berita baik. Andai kata ada berita buruk pun akan ada solusi ya dari kalian. Terima kasih banyak Mas Adam, Mas Hari untuk sharingnya mengenai membaca tarot. Nah, untuk teman-teman penonton setianya 3M, ini semuanya dibalikan lagi ke kalian. Segala sesuatu itu kan memang ada yang baik, ada yang buruk. Apalagi ini di perihal tarot ini kan nggak semua orang mempercayai ya Mas ya. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing, yang memang yang menurut kita baik pun ya kita ambil, kalau yang tidak baik ya kita abaikan saja dan menjadi pelajaran kita. Oke, untuk semuanya, untuk subscriber 3M, konten terbaiknya 3M yang setia, dan untuk yang penonton baru jangan lupa subscribe. Oke, semuanya terima kasih Farah Diba dan Mary Hutagalung. Undur terima kasih Mas Hari. Terima kasih Mas Adam. Terima kasih.